Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Bersyukur jika hari Rabu ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa pembinaan Elion Bible Study secara online. Di masa pandemi ini, Tuhan memberi anugerah dan kesempatan bagi kita untuk terus rindu belajar firman-Nya. Sehingga oleh karena Allah Roh Kudus, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai dan hidup dalam kehendak-Nya. Untuk itu, persiapkan hati kita dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat terkasih, Kristus yang menyelamatkan jiwa kita adalah sumber sukacita dan damai sejahtera, sehingga hati kita dipenuhi dengan pujian syukur. Mari kita nyanyikan pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerangkan kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa menyerahkan persekutuan IBS dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan kami boleh mengikuti persekutuan IBS ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, bahwa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dan juga bisa merasakan akan kasih-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan dan renungkan Tuhan. Berbicara Tuhan, dan kiranya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. apa yang menjadi alasan kita bersukacita? Dunia banyak memberi jawaban, mengapa mereka bersukacita. Namun demikian, sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di sekeliling kita.
Sukacita kita hanya karena Tuhan. Sungguh benar, firman Tuhan mengajarkan untuk bersukacitalah senantiasa karena Tuhan. Untuk itu, mari kita nyanyikan pujian, Oh sukacitaku, dan mari kita bersukaria. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, angkat sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, angkat sungai kehidupanku. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kembali lagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama kebenaran. Dan sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu. Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan melalui penyampaian kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sekiranya boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, saya akan berikan satu pemahaman dulu. Karena sering terjadi miskomunikasi tentang mengkomunikasikan buah roh ini. Buah roh kudus ini itu cuma satu. Sekali lagi buah roh kudus ini cuma satu. Karena di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah karpos dengan menggunakan bentuk tunggal dan bukan bentuk jamak. Jadi bukan buah-buah roh. Hanya buah roh yang memiliki berbagai macam rasa. Itu pengertian sederhananya. Jadi bukan buah-buah roh. Mari sebelum kita jauh belajar, kita baca dulu ayatnya.
Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi saudara-saudara, dalam hal ini saya membatasi hanya sukacita dan damai sejahtera. Karena ini cukup panjang kalau kita bahas. Nah saudara-saudara, roh bekerja bagi manusia dalam dua cara. Cara yang internal, roh mengerjakan di dalam kita. Dan secara eksternal, roh mengerjakan melalui kita. Jadi manusia yang dimana telah memiliki buah roh, melahirkan satu kegiatan yang mencerminkan karya Allah yang telah melahirbarukan kita. Nah, saudara-saudara, karakter yang dibentuk di dalam hidup kita menjadi tanda kesejatian orang yang telah lahir baru. Oleh karena itu, dia dapat menimbulkan atau satu representasi anak-anak Tuhan yang hidup semakin serupa Kristus. Dan yang berikut, roh membawa kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, tetapi dalam hal ini tetap tolak ukurnya adalah buah-buah roh dan bukan karunia-karunia rohani. Karena karunia-karunia rohani itu sekali lagi bisa dimanipulasikan iblis. Nah, untuk kata sukacita yang akan kita pelajari, di dalam bahasa Yunaninya itu kara. Sukacita adalah satu kebahagiaan rohani yang berlandaskan pada janji-janji ilahi dan kebenaran realitas rohani yang kekal. Misalnya, saudara-saudara, ketika kita mendapatkan satu jaminan keselamatan, itu adalah prinsip penting sukacita orang percaya, karena tidak ada sukacita lain yang memungkinkan kita boleh dapat satu kelepasan yang luar biasa. Karena kalau sukacita kita hanya didasarkan oleh ketika saya mendapatkan pekerjaan yang memiliki income yang banyak, nah itu saya sukacita. Nah kalau saya juga dapat mobil baru, itu saya sukacita. Nah kalau saya juga mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan, atau saya mendapatkan misalnya rumah yang bagus, nah itu saya sukacita. Nah saudara-saudara, kalau sukacita kita hanya didasarkan pada hal-hal itu, ada kemungkinan ketika hal-hal yang fana ini misalnya hilang, saya dipecat dari pekerjaan, saya ditinggalkan oleh pasangan hidup saya, bisa saja saya hilang sukacita kalau sukacita saya didasarkan pada hal itu. Nah tapi dalam hal ini, sekali lagi sukacita kita didasarkan kepada kasih kekal Allah yang telah mengasihi kita, mengorbankan dirinya menjadi jaminan bagi keselamatan kita, yaitu melalui karya Kristus. Ini merupakan kondisi yang dialami oleh orang yang mengetahui hubungan dirinya dengan Tuhan sudah beres. Jadi saudara-saudara, orang yang sadar benar bahwa ketika dia memiliki relasi yang Tuhan itu telah terputus, namun melalui karya Kristus dia sadar bahwa dia telah dipulihkan, hubungannya dengan Allah diperbaharui. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Ini sukacita yang tidak tergantikan. Karena tidak ada yang bisa mengambil sukacita itu dari dalam diri kita. Karena sukacita ini bersifat kekal. Jadi ketika satu masa kita menghadapi begitu banyak kesulitan, kita begitu banyak mengalami suatu rasa pahit, kita tidak serta-merta langsung berduka dan hidup di dalam duka itu sendiri. Karena kita tahu ada hal yang lebih penting yang harus kita syukuri. Nah saudara-saudara, sukacita tidak timbul dari keadaan hidup yang menyenangkan. Tetapi sukacita bisa timbul sekalipun keadaan yang sangat-sangat menyulitkan, saudara-saudara. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekali lagi sukacita itu tidak didasari oleh hal-hal lahiriah. Saudara-saudara, kita perlu tahu, kalau orang-orang ya mendasari sukacita kepada hal lahiriah, maka Marilyn Monroe itu nggak bakalan overdosis, mengonsumsi banyak obat-obatan, dan akhirnya dia meninggal. Marilyn Monroe padahal jelas-jelas apa yang ada pada dia adalah apa yang diinginkan oleh umumnya wanita. Cantik, iya. Terkenal, iya. Kaya, iya. Apalagi yang kurang? Ternyata ada satu kekosongan di dalam diri yang membuat dia frustasi dan akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dan ada seorang miliarder dari Jerman, Adolf Merkel, seorang pengusaha besar. Tapi satu kali dia mengalami satu krisis finansial sehingga membuat dia bangkrut. Dia lebih memilih mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dan ketika dia bunuh diri, disitulah baru orang-orang sadari. Ternyata sukacita manusia sering didasari oleh hal-hal lahiriah. Nah, dan ketika hal itu sampai terjadi,
maka risikonya akan sangat fatal. Kita bisa saja mengakhiri hidup oleh karena hati kita terpikat kepada hal-hal yang tidak bersifat kekal. Maka oleh karena itu, tidak ada sukacita lain selain sukacita ketika kita telah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini pun kita hanya boleh bersukacita kalau Roh Kudus itu mengerjakan karya sukacita itu dalam diri kita melalui buah Roh Kudus itu. Kenyataan bahwa sukacita yang merupakan buah Roh Kudus tidak bergantung dan tidak ditentukan oleh situasi, saudara-saudara. Dan kondisi pengalaman hidup sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus sendiri. Jadi hal ini bukan serta-merta cuma karang-karang. Bahkan penulis kitab ini pun memberikan satu kesaksian. Ketika Paulus dan Silas difitnah karena dianggap menjadi satu penyebab huru-hara di kota, mereka dipenjara. Mereka bahkan dipasung. Secara logika mereka bisa aja bilang, Tuhan jangan ngaco. Saya ini melayani Tuhan, tapi kenapa ketika saya melayani Tuhan, saya dalam kondisi seperti ini sekarang? Saya dipenjara, bahkan saya dipasung, seolah saya ini orang gila. Atau seolah saya ini satu penjahat yang layak untuk diperlakukan sedemikian rupa. Karena nggak harus kan orang masuk penjara terus dipasung. Dan ini dia melayani Tuhan, dan sampai dia diperlakukan seperti itu. Tapi dalam hal ini apakah dia kehilangan sukacita? Tidak. Unik kan? Ya, pasti sangat unik. Karena dia menggantungkan sukacitanya kepada Allah. Karena dia tahu tidak ada sukacita yang lebih istimewa dari sukacita ketika mengetahui bahwa dirinya telah diselamatkan. Dan karya Roh Kudus memampukan dia untuk tidak menggantungkan sukacita kepada hal-hal yang bersifat fana. Jelas sekali terlukis oleh apa yang dilakukan Paulus. Di dalam penjara, dia menyanyi memuliakan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan karena dia tahu. Apa yang Allah kerjakan bagi dia adalah untuk kebaikan dia sendiri. Karena dia terlibat di dalam mahakarya Allah yang sangat agung untuk menyelamatkan orang dari ketersesatan. Dan melepaskan orang-orang dari belenggu dosa melalui pemberitaan Injil. Saudara-saudara, Paulus ketika menulis surat ini, kita perlu tahu, dia juga dalam kondisi yang hampir setiap harinya, bahkan bisa dikatakan setiap harinya, selalu ada dalam kondisi bahaya. Tetapi ketika dia menuliskan hal-hal ini merupakan satu representasi bahwa dia juga udah lakuin itu dan dia juga udah rasain itu. Maka dia berani nulis. Sebagai saksi untuk bisa kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan kita memiliki satu sukacita kekal. Nah, sebagai akibat Paulus mengalami seperti itu, dia tidak menganggap ini suatu hal yang merugikan dia, tapi bagi dia suatu keuntungan. Karena bagi dia ketika boleh terlibat di dalam hal ini satu kesempatan yang istimewa. Makanya dia nggak mau gantungkan sukacitanya itu kepada hal-hal yang pernah dia peroleh sebelumnya, jabatan-jabatan yang dia peroleh sebelumnya. Tapi dia gantungkan semua kepada kasih karunia yang membuat dia boleh bersukacita. Nah, saudara-saudara, hanya kehidupan yang berserah kepada Tuhanlah yang akan memungkinkan kita bisa mencelikan mata bahwa kita jangan sampai berlaku bodoh untuk menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang tidak-tidak. Ketika kita hanya bisa merasakan kebahagiaan karena di situasi dan kondisi kehidupan yang sedang lancar, baik dan beres, percayalah, bisa jadi itu bukanlah sukacita yang sesungguhnya sebagai buah Roh Kudus. Karena besar kemungkinan perasaan bahagia perlu kita mengerti dan perlu kita evaluasi. Tidak semua perasaan bahagia itu adalah buah dari karya Roh Kudus. Karena orang juga yang melakukan dosa, yang melakukan tindakan-tindakan jahat boleh juga berbahagia dengan tindakan kejahatan mereka. Oleh karena itu, kita perlu mengerti. Karena besar kemungkinan perasaan bahagia tersebut lebih ditentukan oleh hal-hal eksternal dan bukan oleh kuasa Allah yang bekerja secara internal di dalam diri kita. Makanya, kita perlu sadar apakah sukacita kita didasarkan sekali lagi kepada hal-hal duniawi atau hal-hal yang bersifat kekal. Namun, saya tegaskan lagi, bahwa sukacita kita hanya boleh dirasakan kalau Roh Kudus telah melahirbarukan kita dan memampukan kita untuk bersukacita.
Nah, saudara-saudara, ketika Allah memberi perintah untuk bersuka cita, itu sebenarnya salah satu upaya juga untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita memfokuskan diri untuk sesuatu yang bisa membawa kita kepada kejatuhan. Karena sukacita yang ada di dalam dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia, semuanya bersifat fana dan akan memungkinkan kita untuk hidup di dalam keberdosaan. Karena mengejar satu sukacita yang membuat kita hidup di dalam satu sikap hedonisme yang akhirnya kita jatuh. Jadi pada dasarnya setiap orang Kristen mempunyai potensi untuk mengalami sukacita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Tugas kita adalah merealisasikan potensi itu menjadi nyata dalam kehidupan ini. Dengan selalu berjalan dan taat pada pimpinan Roh Allah. Karena nggak mungkin kita bisa merasakan satu sukacita yang abadi kalau kita tidak menggantungkan hidup kepada karya Kristus. Di mana Roh Kudus memimpin juga kita. Kita harus betul-betul bergantung kepada Roh Kudus. Supaya kita tahu kita telah menggantungkan sukacita kita kepada siapa. Dan yang berikut, kita akan belajar tentang damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera di sini bisa kita mengerti merupakan satu aspek personal. Damai sejahtera dapat dipahami sebagai suatu ketenangan rohani dalam hati orang percaya yang hidupnya sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Jadi nggak ada damai sejahtera lain di dalam dirinya. Satu ketika ada orang bilang begini, coba kamu berikan saya satu gambar yang melukiskan damai sejahtera. Orang itu menggambar satu taman yang indah, satu taman yang penuh dengan bunga, dan di sana ada banyak anak-anak bermain. Ditawarkanlah, ini gambar damai sejahtera itu. Terus dia bilang, saya tidak puas. Akhirnya dia ganti lagi. Terus yang bagaimana gambar damai sejahtera? Akhirnya dia berusaha buat lagi gambar damai sejahtera. Dia dapatilah gambar di suatu desa, dan di desa itu ada anak-anak yang sedang bermain layangan, dan ada pemandangan seperti padi begitu, dan ada sungai, intinya yang bisa membuat kita tenang. Terus dia bilang, ini juga bukan sukacita. Terus akhirnya ada orang yang menawarkan satu gambar yang bagi saya yang ini aneh begitu. Disuruh gambar suasana yang damai, sejahtera, dia gambar suatu tempat yang penuh dengan badai. Suatu tempat yang membuat orang bisa merasa takut. Di sana ada pantai yang ombaknya bergejolak begitu. Dan di sana ada pepohonan yang ditiup angin. Seolah-olah pohon itu mau roboh. Terus orang ini bertanya kepada si pelukis, apa maksudmu menggambar damai sejahtera yang seperti ini? Damai sejahteranya di mana? Terus dia bilang, coba perhatikan baik-baik. Udah saya perhatikan, tapi tidak ada apa-apa. Dia bilang, perhatikan lagi. Di sana ada sarang burung. Dan di dalamnya ada anak burung dan induk burung yang sedang menaungi dia. Terus apa maksudnya semua itu? Itulah sejatinya gambar damai sejahtera. Gambar damai sejahtera adalah satu sikap tenang. Suatu batin yang terasa damai. Tidak mengalami kekhawatiran. Tidak mengalami suatu ketakutan. Karena merasakan suatu perlindungan. Dan yang merasa terlindungi di situ adalah siapa? Anak burung. Dan itulah damai sejahtera dia. Seharusnya kita juga sebagai orang percaya akan merasakan demikian. Bahwa damai sejahtera kita karena kita merasakan satu rekonsiliasi dengan Allah. Kita ditopang penuh oleh Allah. Dan kita dilindungi oleh Allah. Kita harus meyakini siapa yang pimpin hidup kita. Maka dengan demikian itulah damai sejati kita. Apalagi dalam situasi seperti ini ya. Kita bisa melihat dengan jelas banyak orang yang udah nggak hidup realistis begitu. Memang bagi saya ini wajar karena situasi yang memang mencekam, COVID menjadi bayang-bayang maut. Tapi satu hal yang perlu kita tahu. Tidak sedikit orang bukan stres karena COVID. Tetapi stres karena pikiran-pikiran yang dibuat sendiri. Paranoid yang berlebih-lebihan. Oke, memang penyebab awalnya adalah COVID. Tetapi COVID tidak menjadi penyebab utama sebenarnya. Kita menjadi depresi dan stres dan tertekan.
Tetapi karena kita terlalu takut yang berlebihan sehingga kita merasakan suatu kekhawatiran yang tidak terhingga. Maka dalam hal ini kita perlu menyadari sukacita dan damai sejahtera itu berasal dari mana. Saudara-saudara, karena damai sejahtera ini sama halnya dengan sukacita. Keberadaan damai sejahtera juga tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi hidup kita. Melainkan sangat bergantung pada pergaulan dan persekutuan dengan Allah. Berhadapan dengan badai kehidupan, damai sejahtera dapat timbul dalam diri orang percaya karena keyakinan yang kokoh pada kebenaran bahwa hidupnya ada di dalam karya lawatan Allah yang berdaulat dan berkuasa sepenuhnya atas hidupnya. Saudara-saudara, hanya iman yang oleh dorongan Roh Kuduslah yang memampukan kita berserah penuh kepada Allah dalam masa-masa sukar. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian jiwa yang sejahtera. Jadi damai sejahtera adalah lawan dari kekhawatiran. Jika rasa khawatir menguasai kita, pastilah damai sejahtera akan hilang dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini kita perlu mengerti siapa yang kita percaya, siapa yang kita imani. Karena tanpa hal itu, kita akan goyah dan tidak ada damai sejahtera sejati pun dalam diri kita. Mari kita sandarkan diri kita kepada Allah pemelihara hidup dan dari situlah kita bisa mengetahui betapa indahnya hidup. Sekalipun berada di tengah badai, namun Allah menyertai kita. Dengan demikian, kita menemukan sukacita dan damai sejahtera sejati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kebenaran-Mu memimpin kami, mengajarkan kami banyak hal, agar kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh sadar, tidak ada sukacita di luar Engkau, tidak ada damai sejahtera di luar-Mu. Bapa, sadari kami, di dalam keterbatasan kami punya potensi untuk hidup di dalam kekhawatiran. Namun satu hal yang kami tahu, hanya Roh Kuduslah yang pimpin. Oleh karena itu kami mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur karya Roh Kuduslah yang mengerjakan dari dalam hati kita sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera dari hasil karya Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dengan penuh iman dan bukan dikuasai kekhawatiran di masa sulit pandemi ini. Untuk itu, sebelum kita menyatakan syukur dan permohonan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Tangan Kuat yang Memegangku. Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita naikkan setiap pokok-pokok doa kita. Untuk pokok doa yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Nya melahirbarukan kita, sehingga kita boleh menikmati karya Roh Kudus, yaitu buah sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami yang mengerjakan buah Roh Kudus di dalam hidup kami supaya kami boleh mencerminkan karakter anak-anak Tuhan. Kami boleh berjalan, bertindak sesuai dengan kebenaran dan meresponi segala sesuatu yang ada di sekitar kami, tidak dengan keadaan kalut, tidak dengan kondisi khawatir, tidak dengan kondisi resah, karena kami tahu Roh Kudus memimpin kami untuk memiliki hati yang damai dan hati yang penuh dengan sukacita, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa kiranya karya Roh Kudus ini memang betul-betul boleh terrepresentasi melalui kegiatan hidup kita sehari-hari, baik melalui kegiatan sosial kita, hidup bermasyarakat kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan berjemaat dan di keluarga kita. Dan kita mampu mengaplikasikannya. Kita berdoa. Tuhan, adalah hal yang paling kami takutkan ketika kami telah belajar ini semua dan kami tidak mampu mengaplikasikan ini. Kami hanya berbicara sesuatu yang kosong sebenarnya bagi diri kami kalau kami tidak mampu melakukannya. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui rasa yang ada di dalam diri kami, yaitu rasa sukacita dan rasa damai sejahtera di dalam setiap keadaan apapun, boleh kami nyatakan di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam lingkungan bermasyarakat, supaya orang-orang yang boleh melihat kami menyadari benar bahwa karya Allah Tritunggal, khususnya karya Allah Roh Kudus, memang benar-benar bekerja atas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami rindu melalui hal ini semua, orang-orang di sekitar kami boleh semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena satu sukacita yang tidak akan pernah hilang, satu damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang, itu dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan bangsa kita. Di dalam pergojolakan sekarang ini, begitu banyak polemik-polemik yang bertentangan di dalam ranah pemerintahan, kegiatan-kegiatan yang serba dibatasi oleh keadaan pandemi seperti sekarang ini. Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan boleh berkarya melalui anak-anaknya, khususnya para pemerintah, sehingga boleh mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan setiap persoalan. Dan biarlah pemerintah boleh selalu mengandalkan Tuhan, dan kita juga boleh terlibat melalui setiap doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bukan suatu perkara yang mudah ketika menjadi seorang pemimpin untuk mengelola bangsa yang besar ini. Namun kami percaya bangsa ini yang dipimpin bukan oleh pemerintah tunggal, tetapi oleh Allah yang Maha Kuasa yang memimpin bangsa ini, yang memampukan para pemerintah untuk menjalankan sistem-sistem yang ada di negara ini. Lebih daripada itu, Engkau tahu Tuhan, ada terjadi pergejolakan, perselisihan antara pengesahannya RUU Cipta Kerja ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang boleh terjadi, Tuhan mempunyai maksud baik di balik semua keadaan ini. Lebih daripada itu, kami mohon juga Tuhan, terjadi dialek yang sehat antara pemerintah dan kaum buruh, mahasiswa, dan lain sebagainya, supaya dapat mengkomunikasikan setiap aspirasi mereka dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, terjauhi dari anarkisme. Sekali lagi kami mohon pemerintah kami Tuhan, yang bekerja keras, berjuang bagi bangsa ini, menangani wabah pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan juga mereka kebijakan dalam mengambil setiap keputusan supaya mereka boleh dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dan kami harapkan masyarakat juga termasuk kami semua yang berjemaat di sini dapat menjadi contoh yang benar di dalam mentaati setiap protokol-protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena ketekunan persekutuan kita dalam doa dan pembinaan iman malam ini di rumah kita masing-masing. Akhirnya, usai sudah persekutuan doa kita malam hari ini. Kiranya hati kita terus
terpelihara oleh Roh Kudus yang makin rindu belajar firman Allah, sehingga kita memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu hidup kita sangatlah singkat. Anugerahnya yang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan, Karya Roh Kudus yang menguduskan, memberi hati kita sukacita dan damai sejahtera supaya makin serupa Kristus. Amin.